Baik adik-adik, kembali lagi kita akan membahas sebuah contoh soal. Kali ini masih berhubungan dengan venturimeter. Ya, yang membedakan adalah kali ini venturimeternya dilengkapi dengan manometer. Ya, yang bawah ini adalah manometer yang seperti pipa U ini ya. Fungsi dari manometer sendiri itu adalah untuk mengukur selisih tekanan. Ya, oke langsung saja. Jadi soalnya adalah untuk mengukur kelajuan aliran minyak yang memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik. Jadi 800 kg per meter kubik ini adalah massa jenis siapa? Massa jenis minyak ya. Digunakan venturimeter yang dihubungkan dengan manometer. Ditunjukkan seperti pada gambar ya. Jadi ini manometernya. Kemudian ini venturimeternya, penampang besarnya punya luas 5 cm persegi ya. Anggap aja ini A1. Kemudian penampang kecilnya ini punya luas 3 cm persegi, anggap aja ini A2. Jika beda ketinggian Hg, nah apa itu Hg? Hg itu adalah air raksa ya, hidragirum. Pada manometer adalah 20 cm. Beda ketinggian Hg berarti selisih ketinggian Hg di sini 20 cm. Nah, yang ini ya. Tentukan kelajuan minyak saat memasuki pipa. Berarti pipa di sini masuk, pipanya masuk. Minyaknya masuk itu melalui pipa dengan penampang yang besar ya, A1. Anggap aja ini V1, kemudian dia keluar melalui pipa dengan penampang yang lebih kecil ya. Anggap aja ini V2. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung berapakah V1. Nah, seperti ini. Kemudian diketahui G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini tentu sudah tahu semuanya ya, percepatan gravitasi ya memang 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian massa jenis Hg, massa jenis air raksa 13.600 kg per meter kubik. Nah, ini yang ngetik ngantuk ya. Mestinya di sini ada K-nya. Jadi kilogram per meter kubik. Nah, berapakah V1? Nah, adik-adik, untuk menghitung V1 di sini kita bisa menurunkan dari persamaan Bernoulli. Masih ingat persamaan Bernoulli, panjang ya. Jadi kalau persamaan Bernoulli itu adalah P1 ditambah apa? Ditambah rho GH1. Nah, ini masih kurang ya, ditambah setengah rho V1 kuadrat. Nah, ini sama dengan P2 ya, ditulis ulang angka satunya diganti angka 2. Jadi P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ya, panjang ya. Nah, jadi V1 itu sebenarnya bisa kita turunkan dari persamaan ini ya. Nah, kan tapi di video kali ini kita akan langsung gunakan rumus jadi ya, biar cepat. Jadi yang namanya V1 itu ternyata dirumuskan sebagai A2 kali akar 2GH kali rho M. Nah, apa itu rho M? M di sini adalah manometer. Rho M itu berarti massa jenis dari cairan yang mengisi manometer ya. Manometernya diisi apa? Ini diisi Hg ya, diisi air raksa. Berarti rho M di sini nanti nilainya sama dengan massa jenis Hg yaitu 13.600 dikurangi dengan massa jenis minyak. Ya, kita singkat aja di sini dikurangi dengan rho. Jadi rho di sini adalah massa jenis dari fluida yang ingin kita ukur kelajuannya. Di soal kali ini, fluida yang ingin kita ukur kelajuannya adalah minyak. Jelas ya. Jadi rho M itu adalah massa jenis cairan pengisi manometer, kemudian rho itu adalah massa jenis cairan atau fluida yang ingin kita ukur kelajuannya. Kemudian ini kita bagi dengan A1 kuadrat dikurangi A2 kuadrat kali rho. Nah, seperti ini rumusnya. Jadi nanti kita bisa menghitung berapakah V1 dengan menggunakan persamaan ini. Nah, kalau kita lihat ini A2, kemudian H, rho M dan rho, kemudian A1 dan A2, semuanya sudah diketahui di soal ya, berarti tinggal kita masukkan angkanya ya. Yuk kita masukkan sama-sama ya. Jadi V1 itu sama dengan A2, berapa A2-nya? A2-nya 3 ya, yang ini ya. Jadi A2 itu penampang kecil. Nah, ini 3 kali akar 2GH, berarti 2 kali 10 hanya berapa? 20 cm. Kita jadikan meter. Berapa? 20 cm jadi meter. 20 kali 10 pangkat min 2 ya, atau 0,2. Nah, ini kita kalikan dengan rho M.
Rho M 13.600 ya, rho-nya air raksa. 13.600 dikurangi dengan massa jenisnya minyak, berarti dikurangi 800 seperti ini ya, dibagi dengan A1 kuadrat. Nah, A1-nya 5. Kalau kita kuadratkan ya berarti 25. A2 kuadrat berarti 3. Kalau kita kuadratkan berarti 9. 25 dikurang 9. Ini kita kalikan dengan rho-nya minyak. Nah, ini 800. Nah, semoga ini angkanya mudah ya, semoga mudah dikerjakan. Coba kita amati ya, yuk bantu saya menghitung. Jadi di sini ada 10 kali 0,2, 2 ya, berarti 10 kali 0,2 itu 2. 2 kali 2 berarti 4 ini ya. Berarti ini 3 kita tulis dulu, berarti akar. Nah, ini 4 ya. Kemudian di sini 13.600 dikurangi 800. Berapa? 13.000 dikurangi 600. 13.600 dikurangi 800 itu dapatnya 12.800 ya. Jadi ini 12.800. Nah, dibagi dengan 25 dikurangi 9. Ini dapatnya 16 kali 800. Nah, seperti ini. Oke, semoga bisa disederhanakan ini ya. Coba kalau 4 atau ini 16 kali 8. 16 kali 8 itu 128 ya. Berarti 128 ditambahi 02. Jadinya 12.800 ya. Berarti sama dengan yang atas. Nah, ini bisa kita apakan? Kita coret. Berarti yang atas kita coret, yang bawah ini juga kita coret ya. Karena 16 kali 800 itu sama dengan 12.800. Berarti tinggal akar 4. Akar 4 itu berapa? 2 ya. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti V1 sama dengan 6 meter per sekon. Nah, sudah selesai. Jadi jawabannya adalah kelajuan aliran minyak saat masuk pipa sebesar 6 meter per sekon ya. Jadi V1 di sini sama dengan 6 meter per sekon. Gimana? Jelas ya? Baik, sekarang bagaimana jika yang ditanyakan itu bukan V1 atau ditanyakan V1 dan V2? Nah, V1-nya di sini sudah ketemu. Bagaimana caranya menghitung V2? Nah, gampang. Tinggal kita gunakan asas kontinuitas. Masih ingat ya asas kontinuitas? Jadi nanti A1 kali V1 ya, ini debit ya. Jadi luas penampang kali kecepatan itu kan debit. Debit pada penampang besar sama dengan debit pada penampang kecil. Berarti A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Berapa A1-nya? A1-nya 5, berarti ini 5 kali V1-nya 6 sama dengan A2. A2-nya berapa? 3 ya, berarti ini 3 kali V2. 3 dengan 6 coret. Nah, ini berarti 5 kali 2 10. Berarti V2-nya sama dengan 10 meter per sekon. Sehingga nanti jika ditanyakan tentukan kelajuan aliran minyak saat keluar dari pipa kecil. Nah, berarti jawabannya bukan 6 meter per sekon, melainkan berapa? 10 meter per sekon. Jadi nanti yang ketemu dulu itu adalah V1. Kemudian untuk menghitung V2 gunakan prinsip kontinuitas. Ya, dengan kata lain yang adik-adik hafalkan yang ini aja. Ya. Ini adalah rumus untuk menghitung kelajuan aliran fluida ya, bisa minyak, bisa air ya, pokoknya fluida melalui penampang pipa besar pada venturimeter yang dilengkapi dengan manometer. Nah, rumusnya seperti ini. Ini yang dihafalkan. Kemudian jika ditanyakan V2 baru gunakan apa? Prinsip kontinuitas. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Jelas ya? Baik adik-adik, demikian tadi pembahasan soal kita kali ini. Dukung saya dengan tekan tombol subscribe ya. Jangan lupa untuk klik like juga dan share juga di sosial media kalian. Terima kasih, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.